Pertempuran Gil atau juga dikenal sebagai Pertempuran Kepala Jembatan Gil atau juga Pertempuran Kuning adalah pertempuran antara pasukan Inggris dan Jerman di kota Gil, Belgia pada tanggal 8 hingga 23 September 1944. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran terbesar dan paling berdarah selama fase pertama pembebasan Belgia. Belgia sendiri telah diduduki oleh Jerman sejak tanggal 28 Mei 1940, yaitu setelah militer Belgia menyerah dengan hampir seluruh pemerintahan sipil melarikan diri ke Perancis. Tanggal 7 September 1944 sebagai persiapan Operasi Market Garden, Divisi Infanteri ke-50 Northumbria yang menjadi bagian dari Korps 30 Inggris menerima perintah untuk melaju menuju perbatasan Belanda dengan melintasi Kanal Albert dan kemudian melakukan serangan ke kota Gil, Belgia yang terletak di sudut antara Kanal Albert dan Kanal Volkot-Herentals. Sementara divisi pengawal lapis baja diperintahkan menyeberang di Beringen menuju ke Tenggara. Pada keesokan harinya tanggal 8 September, pasukan Inggris mulai melakukan serangan dari arah Stelen dan Hertford. Di bawah perlindungan artileri, perahu-perahu kecil yang mengangkut Batalion ke-6 Greenhout yang kemudian disusul oleh Brigade ke-69 dan Brigade ke-151 terus mendaratkan pasukannya di sisi lain kanal. Pada malam harinya, Jerman beberapa kali melakukan serangan balik terhadap posisi Inggris, namun mengalami kegagalan. Hingga akhirnya Inggris berhasil mendirikan jembatan darurat yang memungkinkan untuk dilalui tank-tank milik Sherwood Ranger Yeomanry. Pada tanggal 9 September, infanteri ringan Durham ke-6 bersama resimen pengintai mulai maju ke kota Gil, yang kemudian disusul oleh infanteri ringan Durham ke-9. Dan dengan diperkuat oleh Brigade ke-151 beserta tank Sherman Sherwood Ranger Yeomanry, pasukan Durham ini terus maju menyerang Jerman hingga mencapai pusat kota. Pasukan ini kemudian mengambil posisi bertahan di sekitar pasar. Sementara pasukan Jerman dari Camp Group Dreyer Divisi Infanteri ke-85 mundur ke utara dan bertahan di sekitar stasiun kereta api. Tidak jauh dari stasiun, Batalion Fallschirmjäger yang diperkuat oleh Jet Panther Panzerjäger Abteilung ke-559 melancarkan serangan terus-menerus, sehingga membuat Inggris mengalami kerugian besar dan terpaksa mundur dari pusat kota hingga kembali ke posisi awal di Kanal Albert. Namun karena serangannya terlalu jauh, Jerman juga mengalami kerugian besar dan akhirnya terpaksa mundur dari pusat kota pada tanggal 12 September. Pada hari itu juga, divisi Northumbria yang sudah kelelahan mendapat perintah untuk bergeser ke jembatan nomor 9 atau jembatan Joe di Kanal Volkot-Herentals. Jembatan ini mendapat julukan Joe karena telah dibebaskan oleh pasukan pengawal Irlandia pimpinan Letnan Kolonel J. van der Lier pada malam 10 September. Tugas baru divisi Northumbria di tempat ini adalah untuk memperkuat divisi lapis baja pengawal yang dilibatkan dalam Operasi Market Garden. Dan untuk serangan lebih lanjut ke kota Gil diambil alih oleh divisi infanteri ke-15 Skotlandia. Pada tanggal 13 September, pasukan Jerman yang telah menyadari posisinya semakin terkepung mulai meninggalkan kota Gil ke belakang Kanal Marcel di desa Ten Aert. Pasukan dari divisi ke-15 kemudian menduduki kota Gil dengan hanya sedikit perlawanan. Setelah Gil direbut, divisi ke-15 diperintahkan untuk merebut desa Ten Aert serta mendirikan jembatan ponton di atas Kanal Marcel. Pada keesokan harinya di bawah tembakan artileri Jerman, pasukan divisi ke-15 mulai menyeberangi Kanal Volkot-Herentals. Di tempat lain, Jerman juga mengirimkan bala bantuan dari divisi pelatihan Hermann Göring melalui kota Kasterli menuju Ten Aert. Setibanya di Ten Aert, divisi ke-15 harus bertempur mati-matian melawan Jerman yang semakin kuat. Pasukan ini kemudian terjebak dan sama sekali tidak bisa maju. Bahkan setiap kali bergerak untuk memperluas jembatan, Jerman dengan cepat segera menghancurkannya.
Pada tanggal 21 September, Jerman melakukan serangan secara besar-besaran yang membuat divisi ke-15 berhasil dipukul mundur hingga kanal Volkhov-Rental. Pada saat itu, jumlah kekuatan Jerman yang melawan divisi ke-15 Inggris adalah 3 resimen campuran pasukan infanteri dengan pasukan terjun payung yang diperkuat oleh penghancur tank Jet Panther. Para prajurit Jerman di Ten Ad kebanyakan adalah prajurit-prajurit baru yang kurang berpengalaman namun sangat fanatik, sehingga walaupun tanpa harapan menang, mereka tetap gigih melakukan perlawanan. Sementara para prajurit yang tidak fanatik terpaksa terus melawan karena takut terhadap perwira mereka. Banyak di antara prajurit Jerman tersebut adalah warga biasa yang dilatih selama 1 bulan dan langsung terlibat dalam peperangan. Pada keesokan harinya, Jerman menarik mundur pasukannya dari Ten Ad karena mendapat informasi adanya penerbosan di tempat lain. Dan pada tanggal 23 September, kota Kiel dan desa Ten Ad benar-benar bersih dari pasukan Jerman. Akhirnya pada hari itu tanggal 23 September, pertempuran Kiel secara resmi telah berakhir dan Inggris dapat dengan leluasa membangun jembatan mereka. Meskipun pertempuran Kiel adalah pertempuran terbesar dan paling berdarah yang terjadi di wilayah Belgia selama pembebasan, namun sangat sedikit yang diketahui tentangnya. Jumlah kerugian pada pertempuran Kiel diperkirakan mencapai 4.000 orang, dengan perincian dari Skotlandia 112 tewas, 644 terluka, dan 158 hilang. Dari Ranger Yeomanry 13 tank hancur, dan dari Northumbria tidak diketahui. Sementara kerugian Jerman sekitar 416 orang tewas. Selain itu juga timbul korban jiwa dari penduduk sipil, yaitu akibat tembakan artileri kedua belah pihak. Korban tewas dari penduduk sipil diperkirakan mencapai 135 orang. Dengan mundurnya Jerman dari Ten Ad, maka pembangunan jembatan menjadi tidak penting lagi. Divisi Skotlandia bersama divisi lapis baja ke-7 Inggris yang baru tiba kemudian diperintahkan untuk segera bergerak menuju front lain, yaitu ke kota Lommel. Pada tahun 2019, Inggris membangun sebuah tugu peringatan di kota Kiel untuk memperingati pertempuran yang terjadi 75 tahun sebelumnya. Kini kota Kiel menjadi rumah bagi 3 blok makam tentara Inggris yang menjadi saksi hari-hari suram di bulan September 1944. Berikut adalah nama-nama tokoh penting yang terlibat dalam pertempuran Kiel. Mayor Jenderal Colin Muir Berber, Komandan Divisi ke-15 Skotlandia. Mayor Jenderal Douglas Graham, Komandan Divisi ke-50 Northumbria. Dan terakhir Letnan Kolonel Joe van der Leur, Komandan Batalion ketiga Pengawal Irlandia. Tokoh ini diperankan oleh Michael Caine di film Abrid Ketuvar 1977, termasuk menjadi konsultan dalam film tersebut. Sebagai catatan akhir, Divisi Infanteri ke-85 Wehrmacht baru dibentuk sekitar bulan Februari 1944 dengan komandannya Letnan Jenderal Kurt Siel.